Shalom, selamat pagi saudara kasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 15 ayat 17 sampai 21. Ini merupakan lanjutan dari perikop mengenai perjanjian Allah dengan Abraham. Dan hari ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus." Saudara, renungan hari ini menceritakan mengenai Allah yang mengikat perjanjian dengan Abram. Melalui perapian yang berasap dan suluh yang berapi, itu lewat di antara potongan-potongan daging yang menegaskan bahwa perjanjian Allah dengan Abram itu sedang dilakukan. Perapian dan suluh telah memakan habis korban persembahan itu sehingga membuktikan bahwa perkenanan Allah atas Abram. Di dalam ayat 18, dalam ayat yang telah tadi kita baca bersama, dijelaskan dan diulangi perjanjian Allah kepada Abram yang berisi mengenai keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Saudara, mulai bacaan hari ini kita melihat bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abram. Dalam bagian-bagian sebelumnya kita melihat Allah menjanjikan bahwa Abram akan mendapatkan keturunan yang akan menjadi ahli warisnya sendiri. Dan pada bagian akhir dari perikop ini kita melihat Allah benar-benar mengikat perjanjian dengan Abram mengenai Allah memberikan negeri kepada keturunannya. Saudara, melalui renungan hari ini kita diperlihatkan bagaimana janji Allah kepada keturunan Abram itu digenapi. Allah telah menyatakan janjinya ini kepada Abram sejak awal, dan ketika waktunya sudah tiba, maka Allah menggenapi janjinya tersebut. Saudara, melalui bagian renungan hari ini kita melihat bagaimana janji Allah itu pasti digenapi dalam kehidupan orang yang berkenan kepadanya. Dan janji Allah tersebut tidak hanya berhenti pada masa Abram, tetapi masih juga terjadi sampai pada saat ini. Janji Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan orang percaya jika kita berkenan kepadanya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita terus percaya kepada janji Allah dan teruslah hidup sesuai dengan perintah Allah, sehingga kita dapat terus berkenan kepadanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita selalu percaya bahwa janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita terus hidup sesuai dengan perintah Allah? Jika masih ada keraguan di dalam diri kita mengenai janji Allah, maka marilah kita datang kepadanya dalam doa. Minta ampun kepadanya karena kita kurang percaya kepada janji Allah tersebut. Dan mintalah Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita terus percaya akan janji Allah yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Lalu jika kita belum hidup sesuai dengan perintah Allah, maka minta ampunlah kepadanya dan mintalah Roh Kudus juga membimbing dan menuntun kehidupan kita agar kita terus hidup sesuai dengan perintah Allah.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali kami dapat renungkan pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk setiap kami terus percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga diajarkan untuk kami terus hidup di dalam kebenaran Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika ada di antara kami yang selama ini mungkin mulai mempertanyakan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Atau mungkin ada di antara kami yang belum menggunakan kehidupan kami di dalam keseharian kami dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ampuni kami dan ubahlah kehidupan kami sehingga kehidupan kami dapat menjadi kehidupan orang percaya yang terus percaya kepada janji Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.